Karena kata Nabi SAW, siapa yang pergi ke masjid, dia tidak ingin kecuali untuk belajar kebaikan. Kayak antum tadi datang ke sini untuk belajar. Atau dia mengajar. Jadi yang belajar atau yang mengajar. Keluar karena ingin itu saja, maka akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap hajinya. Hadis yang masyhur riwayat Muslim, kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, satu perintah agama yang baik, sehingga orang mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Di dalam hadis riwayat Muslim yang lain, man da'a ila huda, siapa yang memanggil pada kebenaran atau petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurim syai'a. Itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasana. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam. Contoh yang baik maksudnya yang pernah ada perintahnya. Misalnya di satu wilayah tidak pernah dihidupkan salam di situ. Kita datang lalu kita mulai mengucapkan salam, menghidupkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menjadi hiduplah sunnah tersebut, contoh tersebut. Ini adalah contoh yang baik. Bukan maksudnya membuat sesuatu yang baru, ya, tetapi yang sudah ada perintahnya. Fa'umila biha ba'dahu, kemudian orang-orang mulai mengamalkan dan mencontohi setelahnya. Kutiba lahu mithla ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'a atau syai'un. Maka akan dicatatkan ya, untuknya pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Yang keempat, mereka akan mendapatkan rahmat Allah dan doa juga permohonan ampun dari para malaikat penghuni langit dan juga seluruh penghuni bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, miliaran jumlahnya, dan seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut-semut di lubangnya, dalam riwayat lain hatta al-hut fil bahr. Sampai ikan-ikan besar pun di lautan, maka akan mengucapkan salawat, salam, ya, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Berarti ini kedudukannya, semuanya memohon ampun untuknya. Juga yang kelima, mereka adalah pewaris para nabi-nabi. Jadi kalau seperti kita sudah tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi SAW di dunia karena beliau sudah wafat, kita tidak bisa, ya, bertemu juga dengan para sahabat Nabi karena mereka sudah wafat, maka kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mewarisi ilmu mereka. Itulah para ulama dan para dai. Maka sama saja kita duduk di majelis-majelis para nabi-nabi karena disampaikan adalah firman Allah, ya, sabda Nabi SAW ini kena penyambung lidah para nabi-nabi tersebut. Maka ini kedudukannya tersendiri. Ya. Kemudian juga di dalam sabda Nabi SAW yang lain tentang kedudukan ilmu para alim, ya. Dalam hadis yang sahih, ala inna dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun wa muta'allim. Ketahuilah, semua ada di dunia ini terlaknat. Diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlaknat juga ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah dan yang serupa dengan itu, ya, amal-amal ibadah semuanya, dan seorang alim juga para penuntut ilmu. Ini aman dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tetap dapat keberkahan. Di dalam hadis yang lain riwayat Tabarani, kata Nabi SAW, man gada ila masjidi la yuridu illa yata'allama khaira au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Ini hadis yang selalu saya pribadi jadikan sebagai motivasi, salah satu motivasi untuk selalu komitmen belajar dan mengajar, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang pergi ke masjid, dia tidak ingin kecuali untuk belajar kebaikan. Kayak antum tadi datang ke sini untuk belajar. Ya sudah, suka dukanya dilalui, gitu kan. Atau dia mengajar. Jadi yang belajar atau yang mengajar. Keluar karena ingin itu saja, maka akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap hajinya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang masalah ilmu dan para ulama,
Walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin. Kalau seandainya menuntut ilmu, menjadi seorang penuntut ilmu atau menjadi seorang alim itu, tidak ada keutamaannya kecuali hanya dianggap dia dekat dengan Tuhan alam semesta, waltihaku bi'alamil malaika, dan akan dekat dengan para malaikat, wa suhbatul mala'il a'la, dan menjadi sahabat-sahabat para penghuni langit, lakafa bihi fadla, maka sudah cukup itu untuk menjadi keutamaan yang diperebutkan. Wa syaraf, dan juga kemuliaan. Fa kaifa wa izzud dunya wal akhirah manutin bihi wa masyrutun, ya, bihasrin lahu. Dan bagaimana kalau seandainya janji-janjinya seperti yang sudah ada dalam syariat, yaitu semua kemuliaan dunia dan akhirat akan didapatkan dan menjadi syaratnya. Ya. Maksudnya kalau orang dapat hanya dekat dengan Allah sudah cukup. Apalagi kalau orang menuntut ilmu itu, dengan ilmu dipastikan Allah akan penuhi kebutuhan dunianya, Allah akan sampaikan derajat tinggi dunia dan derajat tinggi di akhirat. Maka itu lebih pantas untuk seseorang sibuk menjadi seorang alim. Muadz bin Jabal berkata radhiyallahu anhu sebagai wasiat, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu laka hasana. Selalulah belajar agama, karena belajar agama itu ya akan menjadi pahala yang besar untukmu. Wa talabuhu ibadah, dan sengaja mengejarnya, hadir ke masjidnya, ke majlisnya, dengarkan, itu ibadah. Wa muzakaratahu tasbih, mengulang-ulanginya itu adalah tasbih kepada Allah atau berzikir. Wal bahth anhu jihad, mencari ilmu itu sendiri, menulisnya, sengaja mencari literaturnya, referensinya, maka seperti jihad. Wa ta'allumahu wa tu'allimahu man la ya'lamuhu sadaqah, dan engkau mengajarkan kepada orang yang belum faham, itu sedekah dari kamu. Wa badluhu li ahlihi kurbah, dan peduli terhadap para penuntut ilmu dan para alim dengan memenuhi kebutuhan mereka, memudahkan urusan mereka, adalah terhitung pendekatan diri kepada Allah. Kata Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu khair minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmun yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan selalu menjagamu, sementara harta kau sibuk menjaganya. Wal malu tungkisuhun nafaqah. Harta bisa berkurang karena dikeluarkan. Wal ilmu yuzakku bil infaq. Tapi kalau ilmu justru bertambah dan makin mulia dengan dikeluarkan atau diajarkan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah satu kali datang ke pasar Madinah, kemudian menemukan orang lagi sibuk dengan dagang dan lupa. Masjid Nabi SAW kosong, majelis ilmu sedikit yang hadir. Maka beliau datang ke pasar lalu mengatakan, wahai penduduk pasar Madinah, kenapa saya lihat kalian masih di sini sementara warisan Nabi SAW lagi dibagi-bagi. Karena lagi di pasar mayoritasnya pedagang, pikiran mereka kalau warisan harta. Maka mereka mengatakan, di manakah warisan Nabi lagi dibagi-bagi? Mereka pikir pedang Nabi, baju Nabi, piring Nabi atau apa gitu. Maka kata Abu Hurairah, di masjidnya. Maka semua satu pasar pergi ke masjid Nabi SAW. Dan Abu Hurairah waktu itu beliau mengatakan, pergilah, saya akan jaga barang-barang kalian. Maka Abu Hurairah menjaga pasar tersebut. Setelah lama mereka di masjid, mereka kembali. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Abu Hurairah, kami tidak temukan ada bagi-bagi warisan Nabi di masjid, gitu kan? Maka kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan di sana ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berdoa, ada orang yang sedang hadir di majelis ilmu, ada orang yang sedang berzikir. Maka kata Abu Hurairah, sungguh celaka kalian karena kalian belum faham kalau itulah warisan Nabi SAW yang sudah kalian bengkalaikan. Maka kalian sudah kehilangan warisan tersebut kalau kalian tidak mengambilnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, majlis fiqhin, majlis satu kali hadir majlis ilmu agama, khairun min ibadati sittina sana. Lebih baik daripada ibadah selain nuntut ilmu selama 60 tahun. Duduk majlis ilmu begini, sesaat saja, menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lebih baik daripada ibadah selain nuntut ilmu 60 tahun. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man la yuhibbul ilm la khaira fi. Siapa yang tidak suka menuntut ilmu, majelis ilmu, datang dengarin, ya,
maka tidak ada kebaikan padanya. Tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan, tidak layak jadi pemimpin, nggak layak semuanya. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada solat-solat sunnah. Laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilm. Ketahuilah tidak ada yang paling afdal setelah ibadah-ibadah wajib daripada menuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dapat apapun urusan dunia ini, kemuliaan dunia, kebutuhan dunianya, dia harus punya ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau akhirat juga harus punya ilmu. Makanya Nabi SAW ingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewati taman dari taman surga, majelis ilmu, segera ramaikan, penuhi, duduk di situ. Qala wa ma riyadul jannah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga?" Qala hilaquz zikir. Kata Nabi SAW, majlis mengingat Allah atau ilmu. Atha berkata rahimahullah, majalisul zikir hiya majalisul halali wal haram. Kata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, memaknakan sabda Nabi SAW, hilakuz zikir, tempat untuk atau majlis berzikir kepada Allah. Kata beliau adalah majlis yang mengingat tentang halal dan haram, pelajari agama. Wal haramu kaifa tashtari wa tabi', dan memahami tentang hukum haramnya, bagaimana kau transaksi jual beli. Wa tusalli wa tasum, bagaimana kau salat, bagaimana kau puasa. Wa tankihu, dan engkau menikah. Wa tutalliq, dan engkau menceraikan. Wa tahujju wa ashbaha dhalik, dan bagaimana engkau haji dan apapun yang menyerupai semua itu. Dan tentu kalau kita ingin bicara teman-teman sekalian tentang masalah ilmu ini, maka sangat luas sekali bahasannya. Tapi kita cukupkan sampai di sini di poin pelajaran ke-6 tentang masalah kedudukan ilmu itu sendiri.